Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara kehidupan, dan menikmati satu hari yang baru. Apapun keadaan saudara pagi ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena hari yang baru adalah bukti bahwa kasih dan penyertaan-Nya masih ada dalam kehidupan kita. Selamat datang kembali di Renungan Pagi Suara Kasih. Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak, tinggalkan untuk sementara segala kesibukan, kekhawatiran, rencana, dan persoalan yang mungkin sudah memenuhi pikiran sejak kita bangun pagi. Mari kita memberikan waktu terbaik kepada Tuhan. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang bangun dengan hati penuh sukacita, tetapi mungkin juga ada yang bangun dengan pikiran yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga, masalah pekerjaan, pergumulan ekonomi, hubungan yang sedang tidak baik, atau mungkin ada doa yang sudah lama dinaikkan tetapi belum melihat jawabannya. Apapun keadaan saudara pagi ini, percayalah bahwa Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan melihat air mata yang tidak terlihat oleh manusia. Tuhan mendengar doa yang hanya bisa kita ucapkan dalam hati. Dan Tuhan mengetahui setiap kebutuhan yang kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sederhana, tetapi sangat penting, yaitu berlimpah dengan kebajikan. Saudara, hidup kita bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tetapi juga tentang apa yang dapat kita berikan kepada orang lain melalui kehidupan kita. Tuhan telah terlebih dahulu menunjukkan kebaikan-Nya kepada kita. Karena itu, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan dimanapun kita berada. Hari ini mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, tetapi jangan meremehkan kebaikan-kebaikan kecil. Senyuman yang tulus, perkataan yang menguatkan, kesediaan untuk menolong, memaafkan seseorang, mendengarkan orang yang sedang membutuhkan teman, atau bahkan sekadar berkata, "Tuhan memberkati kamu." Hal-hal sederhana seperti itu dapat menjadi berkat yang besar bagi seseorang. Karena itu, mari kita memasuki hari ini bukan hanya dengan meminta Tuhan memberkati kita, tetapi juga dengan berkata, "Tuhan, jadikan hidupku berkat bagi orang lain." Mari kita belajar memiliki hati yang murah hati, perkataan yang membangun, tangan yang siap menolong, dan kehidupan yang memancarkan kasih Kristus. Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita tenangkan hati kita. Tarik napas perlahan, dan lepaskan semua kekhawatiran. Serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kita hadapi, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Mari kita buka hati, siapkan pikiran, dan izinkan firman Tuhan berbicara kepada kita pagi ini. Kiranya renungan ini mengingatkan kita bahwa setiap hari Tuhan memberikan kesempatan baru untuk melakukan kebaikan, menjadi berkat, dan hidup semakin serupa dengan Kristus. Selamat mengikuti renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, dan menyertai setiap langkah saudara sepanjang hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan renungan pagi ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kita pikirkan pagi ini, mari kita serahkan kepada-Nya. Mari kita lepaskan sejenak segala kekhawatiran, ketakutan, kesibukan, dan beban yang kita bawa. Percayalah, Tuhan hadir di tempat kita berada saat ini. Jika saudara sedang berada di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau sedang menikmati waktu pagi dengan tenang, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik dan penuh kasih. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih karena kami masih dapat membuka mata dan menikmati hari yang baru. Terima kasih untuk napas kehidupan yang Engkau berikan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk setiap orang yang Engkau tempatkan dalam kehidupan kami, dan untuk segala berkat yang sering kali tidak kami sadari. Tuhan,
Kami menyadari bahwa kami dapat melewati malam dan sampai pada pagi hari bukan hanya karena kekuatan kami sendiri, tetapi karena kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena tangan-Mu tetap menjaga kami ketika kami tidur. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berakhir. Dan terima kasih karena pada pagi ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan yang baru. Bapa, sebelum kami menjalani berbagai aktivitas hari ini, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah setiap langkah kami, tuntunlah setiap keputusan yang akan kami ambil. Jagalah perkataan yang keluar dari mulut kami, jagalah pikiran dan hati kami dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Jika hari ini kami menghadapi persoalan, berikan kami hikmat. Jika kami menghadapi kesulitan, berikan kami kekuatan. Jika kami menghadapi kekecewaan, berikan kami penghiburan. Jika kami merasa lemah, ingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat. Tuhan, pada pagi ini kami juga ingin belajar melalui tema renungan kami, yaitu berlimpah dengan kebajikan. Ajarlah kami untuk tidak hanya menerima kebaikan-Mu, tetapi juga membagikan kebaikan kepada orang lain. Bentuklah hati kami menjadi hati yang penuh kasih. Ajarlah kami untuk memiliki kesabaran. Ajarlah kami untuk mudah mengampuni. Ajarlah kami untuk menolong tanpa mengharapkan balasan. Dan ajarlah kami untuk tetap melakukan kebaikan sekalipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Tuhan, jangan biarkan hati kami menjadi keras karena pengalaman buruk. Jangan biarkan kekecewaan membuat kami berhenti mengasihi. Jangan biarkan perkataan orang lain membuat kami kehilangan sukacita untuk berbuat baik. Biarlah kehidupan kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu. Kemanapun kami pergi hari ini, biarlah ada kebaikan yang kami tinggalkan. Ketika kami berbicara, biarlah perkataan kami menguatkan. Ketika kami bertemu dengan orang lain, biarlah kehadiran kami membawa damai. Dan ketika ada kesempatan untuk menolong, berikan kami hati yang peka untuk melakukannya. Bapa, kami juga menyerahkan keluarga kami kepadamu. Lindungilah orang-orang yang kami kasihi, jauhkan mereka dari bahaya dan segala sesuatu yang tidak baik. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita kepada mereka. Kami menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, rencana kami, dan segala kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu. Jika ada pintu yang harus terbuka, bukalah menurut kehendak-Mu. Jika ada jalan yang harus kami tempuh, tuntunlah kami. Dan jika ada sesuatu yang belum waktunya kami terima, berikan kami kesabaran untuk menunggu. Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Lembutkan hati kami agar kami dapat menerima setiap nasihat dan kebenaran yang Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi terang bagi langkah kami, dan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-Mu, kami tidak perlu takut menghadapi hari yang ada di depan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat indah dan berkaitan erat dengan tema kita, yaitu 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan orang percaya tidak berhenti hanya pada percaya kepada Tuhan. Iman harus menghasilkan kehidupan yang nyata. Petrus berkata, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Artinya, iman yang kita miliki seharusnya terlihat melalui cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita mengambil keputusan setiap hari. Saudara, mungkin mudah bagi kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan.
Kita bisa datang beribadah, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani, tetapi pertanyaannya adalah, apakah iman itu juga terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika seseorang menyakiti kita, apakah kita masih mampu mengampuni? Ketika kita diperlakukan tidak adil, apakah kita tetap memilih untuk melakukan yang benar? Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, apakah kita tetap hidup dalam kejujuran? Dan ketika kita memiliki kesempatan untuk menolong seseorang, apakah kita mau melakukannya? Inilah yang dimaksud dengan hidup dalam kebajikan. Kebajikan bukan sekadar melakukan sesuatu yang terlihat baik di hadapan manusia. Kebajikan adalah keputusan hati untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan. 1. Kebajikan dimulai dari iman. Perhatikan urutannya. Petrus berkata, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman menjadi dasar, kita melakukan kebaikan bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita melakukan kebaikan karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kita menyadari betapa baiknya Tuhan kepada kita, hati kita akan terdorong untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita telah menerima pengampunan, maka kita belajar mengampuni. Kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita belajar mengasihi. Kita telah menerima pertolongan Tuhan, maka kita belajar menolong. Kita telah menerima kesabaran Tuhan, maka kita belajar bersabar terhadap orang lain. Jadi kebajikan bukan sekadar tindakan dari luar, kebajikan lahir dari hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. 2. Kebajikan harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita berpikir bahwa melakukan kebajikan harus melalui sesuatu yang besar. Padahal tidak selalu demikian, kebaikan dapat dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Ketika pagi ini kita berbicara kepada pasangan kita dengan lembut, itu adalah kebajikan. Ketika kita memberikan semangat kepada teman yang sedang mengalami kesulitan, itu adalah kebajikan. Ketika kita memilih tidak membalas perkataan kasar seseorang, itu juga kebajikan. Ketika kita membantu seseorang tanpa mengharapkan pujian, itu adalah kebajikan. Ketika kita memilih jujur meskipun kejujuran itu mungkin membuat kita rugi, itu adalah kebajikan. Dan ketika kita tetap berbuat baik meskipun kebaikan kita tidak dihargai, Tuhan melihatnya. Manusia mungkin tidak melihat, manusia mungkin tidak mengucapkan terima kasih. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa kebaikan yang kita lakukan sia-sia. 3. Kebajikan membutuhkan proses firman Tuhan. Dalam 2 Petrus tidak hanya berbicara tentang kebajikan. Ada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani adalah sebuah proses. Kita tidak langsung menjadi pribadi yang sempurna dalam satu hari. Mungkin hari ini kita masih mudah marah. Mungkin kita masih sulit mengampuni. Mungkin kita masih sering berkata kasar. Mungkin kita masih mudah kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai. Tetapi jangan menyerah, Tuhan sedang membentuk kita. Setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kemarin mungkin kita gagal menunjukkan kasih. Tetapi hari ini kita bisa belajar kembali. Kemarin mungkin kita membalas perkataan seseorang dengan kemarahan. Tetapi hari ini kita dapat belajar mengendalikan diri. Kemarin mungkin kita melewatkan kesempatan untuk menolong. Tetapi hari ini kita dapat membuka mata dan melihat siapa yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah proses pertumbuhan. 4. Berlimpah dengan kebajikan berarti menjadi berkat. Saudara, Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menjadi orang yang diberkati. Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi berkat. Bayangkan jika setiap orang percaya berusaha hidup dalam kebajikan. Di dalam keluarga akan ada lebih banyak pengampunan. Di tempat kerja akan ada lebih banyak kejujuran. Di tengah masyarakat akan ada lebih banyak kepedulian. Di dalam pertemanan akan ada lebih banyak kesetiaan. Dan melalui kehidupan kita, orang lain dapat melihat kasih Kristus. Karena terkadang orang tidak membaca Alkitab,
tetapi mereka membaca kehidupan kita. Mereka melihat bagaimana kita menghadapi masalah. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Mereka melihat bagaimana kita berbicara ketika sedang marah. Dan melalui semua itu, mereka dapat melihat apakah iman kita sungguh-sungguh menghasilkan perubahan. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang berlimpah dengan kebajikan. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan supaya dianggap lebih baik daripada orang lain, tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. 5. Mulailah dari hari ini saudara yang terkasih. Jangan menunggu sampai kita memiliki banyak uang untuk berbuat baik. Jangan menunggu sampai hidup kita sempurna untuk menjadi berkat. Jangan menunggu kesempatan besar, mulailah dari apa yang ada di depan kita hari ini. Jika ada orang yang membutuhkan penghiburan, berikan kata-kata yang menguatkan. Jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu menolong, lakukanlah. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, belajarlah mengampuni. Jika ada seseorang yang sedang jatuh, jangan mempermalukannya, ulurkan tangan dan bantu dia bangkit. Dan jika hari ini kita memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, jangan selalu menundanya. Sebab kita tidak pernah tahu, mungkin kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengingat kembali firman ini. Tambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman kita bukan hanya sesuatu yang kita simpan di dalam hati. Iman harus menghasilkan buah, iman harus terlihat. Iman harus mengubah cara kita hidup. Dan salah satu tanda bahwa iman kita sedang bertumbuh adalah ketika kita semakin rindu melakukan kebaikan. Maka pagi ini, sebelum kita menjalani aktivitas kita, mari kita berdoa dalam hati. Tuhan, hari ini jadikanlah aku berlimpah dengan kebajikan, pakailah hidupku untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia hari ini, tetapi kita dapat membuat satu orang merasa dikasihi. Kita dapat membuat satu hati menjadi lebih kuat, kita dapat menolong satu orang yang sedang kesulitan. Kita dapat memberikan satu perkataan yang membawa pengharapan. Dan dari kebaikan-kebaikan kecil itulah, Tuhan dapat bekerja melalui kehidupan kita. Kiranya iman kita tidak hanya menjadi kata-kata, kiranya iman kita terlihat melalui tindakan, kiranya hidup kita semakin dipenuhi kebajikan, kasih, kesabaran, pengampunan, dan kepedulian, dan kiranya ketika orang-orang melihat kehidupan kita, mereka bukan hanya melihat kebaikan kita, tetapi juga dapat melihat kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan menolong kita untuk berlimpah dengan kebajikan, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Kita percaya bahwa setiap hari yang Tuhan berikan bukanlah sebuah kebetulan. Ada kesempatan baru di dalamnya. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada orang-orang yang akan kita jumpai. Dan ada kesempatan untuk menjadi berkat. Tema renungan kita pagi ini adalah berlimpah dengan kebajikan. Ketika mendengar kata kebajikan, mungkin kita langsung berpikir tentang melakukan kebaikan kepada orang lain. Memang benar, tetapi kebajikan bukan hanya tentang melakukan sesuatu yang baik. Kebajikan berbicara tentang karakter, tentang hati, tentang bagaimana iman kita menghasilkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Firman Tuhan berkata, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Perhatikan bahwa Petrus tidak mengatakan bahwa kebajikan menggantikan iman. Sebaliknya, kebajikan harus ditambahkan kepada iman. Artinya, ketika seseorang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
imannya seharusnya menghasilkan perubahan dalam kehidupannya. Iman tidak berhenti pada perkataan, iman tidak hanya terlihat ketika kita berada di gereja. Iman juga harus terlihat ketika kita berada di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, ketika menghadapi masalah, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pertanyaan sederhana yang perlu kita renungkan pagi ini. Apakah orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita? Bukan berarti kita harus menjadi manusia yang sempurna. Kita semua masih belajar, kita semua masih memiliki kelemahan. Ada kalanya kita marah, ada kalanya kita kecewa. Ada kalanya kita berkata-kata tanpa berpikir. Ada kalanya kita gagal melakukan apa yang benar. Tetapi Tuhan tidak meminta kita menjadi sempurna dalam satu hari. Tuhan sedang membentuk kita hari demi hari. Dan salah satu bagian dari proses itu adalah belajar hidup dalam kebajikan. 1. Kebajikan dimulai dari hati saudara yang terkasih. Sebelum kebajikan terlihat melalui tangan kita, kebajikan harus terlebih dahulu lahir di dalam hati. Sebab apa yang keluar dari kehidupan kita seringkali merupakan gambaran dari apa yang memenuhi hati kita. Jika hati dipenuhi kebencian, maka kebencian akan keluar melalui perkataan dan tindakan. Jika hati dipenuhi kepahitan, maka kita akan mudah menyakiti orang lain. Tetapi jika hati dipenuhi kasih Tuhan, maka perlahan-lahan kasih itu akan terlihat melalui kehidupan kita. Karena itu, jangan hanya meminta Tuhan mengubah keadaan kita. Mintalah Tuhan mengubah hati kita. Mungkin kita berkata, "Tuhan, ubahlah orang itu." Tetapi Tuhan mungkin sedang berkata, "Aku ingin terlebih dahulu mengubah hatimu." Kita ingin orang lain meminta maaf kepada kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengampuni. Kita ingin orang lain memahami kita, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk memahami orang lain. Kita ingin diperlakukan dengan baik, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk terlebih dahulu melakukan kebaikan. Inilah proses yang tidak selalu mudah, namun di dalam proses itu, karakter kita dibentuk. 2. Kebajikan tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Saudara, terkadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berkat, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Kita berpikir bahwa kita harus memiliki banyak uang. Kita harus memiliki jabatan, kita harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Padahal tidak demikian, Tuhan dapat memakai hal-hal kecil yang kita lakukan. Satu perkataan yang lembut dapat menguatkan seseorang. Satu senyuman dapat membuat seseorang merasa diterima. Satu tindakan pertolongan dapat membuat seseorang kembali memiliki harapan. Satu keputusan untuk mengampuni dapat memulihkan sebuah hubungan. Satu kejujuran dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Mungkin bagi kita itu kecil, tetapi bagi orang yang menerimanya, mungkin itu sangat berarti. Karena itu, jangan menunggu kesempatan besar untuk melakukan kebaikan. Lakukan kebaikan melalui kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Ketika berada di rumah, jadilah berkat bagi keluarga. Ketika berada di tempat kerja, jadilah pribadi yang dapat dipercaya. Ketika bertemu dengan orang yang sedang mengalami kesulitan, jangan langsung menghakimi. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan dan kita mampu menolong, jangan menutup hati. Sebab mungkin saja Tuhan menempatkan kita di sana bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban atas doa seseorang. 3. Kebajikan diuji ketika kita diperlakukan tidak baik. Saudara yang terkasih, melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepada kita tentu lebih mudah. Tetapi bagaimana ketika kita diperlakukan tidak baik? Bagaimana ketika seseorang menyakiti hati kita? Bagaimana ketika kita difitnah? Bagaimana ketika kebaikan kita tidak dihargai? Disitulah kebajikan kita diuji. Sebab sangat mudah berkata, "Aku akan berbuat baik kalau orang lain juga berbuat baik kepadaku." Tetapi kehidupan yang Tuhan kehendaki lebih tinggi daripada itu. Kita dipanggil untuk melakukan yang benar bukan karena orang lain layak menerimanya, tetapi karena kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika seseorang membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita mungkin ingin membalas.
Tetapi berhentilah sejenak, tarik napas, berdoalah. Dan katakan, Tuhan, aku tidak ingin hatiku dikuasai oleh kebencian, tolong aku untuk tetap melakukan yang benar. Ini bukan berarti kita membiarkan orang lain terus menyakiti kita. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki batasan, tetapi kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dapat memilih untuk menjaga hati, kita dapat memilih untuk mengampuni. Kita dapat memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai kehidupan kita. 4. Kebajikan membutuhkan penguasaan diri. Menarik sekali bahwa dalam 2 Petrus 1, setelah kebajikan disebutkan, Petrus berbicara tentang pengetahuan dan penguasaan diri. Mengapa? Karena melakukan kebaikan membutuhkan penguasaan diri. Kita perlu mengendalikan emosi, kita perlu mengendalikan perkataan. Kita perlu mengendalikan keinginan. Tidak semua yang kita rasakan harus kita ungkapkan. Tidak semua yang kita pikirkan harus kita katakan. Tidak semua kemarahan harus kita balas. Ada saatnya kita perlu diam. Ada saatnya kita perlu menunggu. Ada saatnya kita perlu berdoa sebelum mengambil keputusan. Saudara, terkadang kemenangan terbesar bukan ketika kita berhasil mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kita berhasil mengalahkan amarah di dalam diri kita. Ketika kita sebenarnya bisa membalas tetapi memilih untuk diam. Ketika kita bisa menyakiti tetapi memilih untuk mengampuni. Ketika kita bisa membalas perkataan kasar tetapi memilih menjawab dengan kelembutan. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang lahir dari penguasaan diri. 5. Jangan berhenti berbuat baik hanya karena tidak dihargai. Saudara yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang pernah merasa, aku sudah berbuat baik, tetapi tidak ada yang menghargai. Aku sudah membantu, tetapi malah disalahpahami. Aku sudah berusaha menjaga hubungan, tetapi orang itu tetap mengecewakanku. Jika itu yang saudara alami, jangan biarkan pengalaman tersebut membuat hati saudara berhenti melakukan kebaikan. Mengapa? Karena kebaikan kita tidak bergantung pada penghargaan manusia. Tuhan melihat, manusia mungkin lupa, manusia mungkin tidak berterima kasih. Tetapi Tuhan tidak pernah melewatkan satupun kebaikan yang dilakukan dengan hati yang tulus. Karena itu, tetaplah berbuat baik, bukan supaya dipuji, bukan supaya dikenal, bukan supaya mendapatkan balasan. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan melihat hati kita. Ada kebaikan yang mungkin tidak pernah diketahui manusia. Ada doa yang kita panjatkan bagi seseorang tanpa dia tahu. Ada pertolongan yang kita berikan tanpa kita ceritakan kepada siapapun. Ada pengorbanan yang tidak pernah mendapatkan penghargaan. Tetapi semuanya ada di hadapan Tuhan. 6. Berlimpah dengan kebajikan berarti menjadi saluran berkat. Saudara, Tuhan memberkati kita bukan hanya supaya kita menikmati berkat itu sendiri. Tuhan juga ingin kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bayangkan sebuah sungai, air yang mengalir terus-menerus akan membawa kehidupan ke tempat yang dilewatinya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kasih Tuhan mengalir melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita dapat merasakan dampaknya. Keluarga kita merasakan kasih. Teman-teman kita mendapatkan penguatan. Rekan kerja kita melihat kejujuran. Orang yang sedang lemah mendapatkan semangat. Orang yang sedang kehilangan harapan mendapatkan penghiburan. Itulah kehidupan yang berlimpah dengan kebajikan. Bukan hanya menerima, tetapi juga memberi. Bukan hanya meminta, tetapi juga menjadi jawaban. Bukan hanya ingin diberkati, tetapi juga bersedia menjadi berkat. 7. Mulailah dari satu kebaikan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa bahwa kita harus mengubah seluruh kehidupan kita sekaligus. Mulailah dari satu hal. Hari ini, mungkin Tuhan ingin kita meminta maaf kepada seseorang. Lakukanlah. Mungkin Tuhan ingin kita menghubungi seseorang yang sedang mengalami kesulitan. Hubungilah. Mungkin ada anggota keluarga yang membutuhkan perhatian kita. Berikanlah waktu, mungkin ada seseorang yang selama ini kita jauhi karena sebuah masalah. Bawalah dia dalam doa,
Mungkin ada orang yang membutuhkan pertolongan sederhana. Jika kita mampu, bantulah, mulailah dari hal kecil. Karena kehidupan yang besar seringkali dibangun dari kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Dan jangan berpikir bahwa kebaikan kecil tidak memiliki arti. Sebuah benih memang kecil, tetapi ketika ditanam dan dirawat, benih itu dapat bertumbuh menjadi pohon yang besar. Demikian juga kebaikan. Satu tindakan kecil mungkin terlihat sederhana hari ini, tetapi Tuhan dapat menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar. 8. Jadikan kebajikan sebagai gaya hidup saudara yang terkasih. Tujuan kita bukan sekadar melakukan kebaikan sesekali. Tuhan ingin kebajikan menjadi bagian dari karakter kita. Bukan hanya ketika suasana hati kita baik, bukan hanya ketika orang lain memperlakukan kita dengan baik. Bukan hanya ketika ada yang melihat, tetapi menjadi gaya hidup. Ketika kita sendirian, kita tetap benar. Ketika tidak ada yang memuji, kita tetap melakukan kebaikan. Ketika kita kecewa, kita tetap menjaga perkataan. Ketika kita disakiti, kita tetap memilih untuk tidak membalas dengan kejahatan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk menjadi berkat, kita tidak melewatkannya. Inilah kehidupan yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita telah belajar bahwa berlimpah dengan kebajikan bukan berarti menjadi manusia yang sempurna. Berlimpah dengan kebajikan berarti membiarkan iman kita menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita kembali mengingat perkataan firman Tuhan. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu hari yang baru. Mari kita menjalani hari ini dengan hati yang berbeda. Jangan hanya bertanya, apa yang akan aku dapatkan hari ini? Tetapi mari bertanya, apa yang dapat aku berikan hari ini? Jangan hanya bertanya, siapa yang akan menolong aku? Tetapi bertanyalah, siapa yang dapat aku tolong? Jangan hanya menunggu orang lain menunjukkan kasih. Mari kita menjadi orang yang terlebih dahulu menunjukkan kasih. Dan jangan menunggu dunia menjadi lebih baik sebelum kita berbuat baik. Jadilah bagian dari kebaikan itu. Mungkin kita tidak dapat mengubah seluruh dunia, tetapi kita dapat mengubah suasana di rumah kita. Kita dapat menguatkan satu orang, kita dapat menolong satu orang, kita dapat mengampuni satu orang, kita dapat memberikan pengharapan kepada satu hati. Dan ketika kita melakukannya dengan kasih Tuhan, kehidupan kita sedang menjadi kesaksian. Saudara yang terkasih, mari kita memasuki hari ini dengan sebuah komitmen. Tuhan, jadikan hidupku berlimpah dengan kebajikan. Biarlah melalui perkataan, pikiran, dan perbuatanku, orang lain dapat merasakan kasih-Mu. Kiranya iman kita semakin bertumbuh, kiranya hati kita semakin lembut, kiranya tangan kita semakin ringan untuk menolong, kiranya mulut kita semakin banyak mengucapkan perkataan yang membangun, kiranya kita semakin mampu mengampuni, dan kiranya hidup kita menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mari kita menjalani hari ini bukan hanya sebagai orang yang menerima kebaikan Tuhan, tetapi sebagai pribadi yang berlimpah dengan kebajikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya mengajak kita merenungkan sebuah kisah sederhana. Kisah ini berbicara tentang seorang pria bernama Daniel. Daniel bukanlah seorang yang kaya. Ia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana. Setiap hari ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Penghasilannya tidak besar, tetapi ia selalu berusaha mencukupkan apa yang ada. Daniel memiliki satu prinsip yang selalu ia pegang. Kalau aku tidak mampu memberikan banyak, setidaknya aku bisa memberikan kebaikan. Suatu pagi, seperti biasa, Daniel berangkat bekerja. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pria tua duduk di pinggir jalan. Pria itu tampak lelah, pakaiannya sederhana, wajahnya terlihat pucat, dan di sampingnya ada sebuah tas kecil. Daniel sebenarnya sedang terburu-buru. Hari itu ia harus datang lebih awal ke tempat kerja. Ia melihat jam tangannya, kemudian ia melihat pria tua itu. Daniel sempat berpikir,
Kalau aku berhenti, aku mungkin terlambat. Ia pun melanjutkan perjalanan, namun baru beberapa meter berjalan, hatinya merasa tidak tenang. Ia teringat sesuatu. Mungkin Tuhan mempertemukan aku dengan orang ini karena ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Daniel akhirnya menghentikan kendaraannya. Ia kembali menghampiri pria tua tersebut. "Pak, apakah Bapak baik-baik saja?" Pria tua itu mengangkat wajahnya dan tersenyum lemah. "Saya sedang menunggu kendaraan, Nak, tetapi sejak tadi belum ada yang berhenti." Daniel kemudian bertanya kemana tujuan pria itu. Ternyata rumahnya masih cukup jauh. Daniel melihat keadaan pria tersebut. Ia kemudian berkata, "Pak, mari saya antar." Pria tua itu terkejut. "Tidak usah, Nak, kamu pasti sedang terburu-buru." Daniel tersenyum, "Tidak apa-apa, Pak, saya antar." Akhirnya Daniel mengantar pria itu sampai ke rumahnya. Perjalanan tersebut membuat Daniel terlambat datang ke tempat kerja. Sesampainya di sana, atasannya menegur, "Kenapa kamu terlambat?" Daniel menjelaskan apa yang terjadi, namun atasannya tidak mau mendengarkan. Ia tetap marah. Daniel hanya bisa diam. Ia tidak membela dirinya panjang lebar. Ia hanya berkata, "Maaf, Pak, saya akan berusaha agar tidak terlambat lagi." Hari itu Daniel bekerja seperti biasa, tidak ada yang memberikan penghargaan. Tidak ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukannya luar biasa. Bahkan mungkin tidak ada seorang pun yang mengetahui kebaikan yang telah ia lakukan. Tetapi Daniel merasa damai. Ia berkata dalam hati, "Tuhan melihat apa yang manusia tidak lihat." Beberapa bulan kemudian, kehidupan Daniel mengalami masa yang sulit. Perusahaannya mengalami masalah, beberapa karyawan harus dikurangi. Dan Daniel termasuk salah satu orang yang kehilangan pekerjaannya. Hari itu Daniel pulang dengan wajah penuh kesedihan. Ia duduk bersama istrinya. "Aku kehilangan pekerjaan," katanya. Istrinya terdiam. Mereka memiliki kebutuhan rumah tangga. Ada tagihan, ada kebutuhan sehari-hari, dan sekarang sumber penghasilan mereka tidak lagi ada. Malam itu Daniel berdoa, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana hari-hari ke depan, tetapi aku percaya Engkau tidak meninggalkan kami." Hari-hari berikutnya tidak mudah. Daniel mencari pekerjaan ke berbagai tempat. Ia mengirim lamaran, ia bertanya kepada teman-temannya. Tetapi belum ada pekerjaan yang terbuka. Suatu pagi, ketika Daniel sedang duduk di depan rumah, sebuah kendaraan berhenti. Seorang pria turun dari kendaraan tersebut. Daniel melihat wajahnya. Ia merasa pernah melihat orang itu. Ternyata pria tersebut adalah anak dari pria tua yang pernah Daniel antar beberapa bulan sebelumnya. Pria itu menghampiri Daniel dan berkata, "Apakah Anda Daniel?" Daniel mengangguk, "Iya." Pria itu kemudian tersenyum. "Saya sudah lama mencari Anda." Daniel bingung, "Mencari saya?" Pria itu menjelaskan bahwa ayahnya sering bercerita tentang seseorang yang pernah menolongnya ketika sedang kesulitan. "Ayah saya tidak pernah lupa dengan kebaikan Anda." Kemudian pria itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah Daniel bayangkan. "Kebetulan perusahaan saya sedang membutuhkan orang. Saya mendengar bahwa Anda sedang mencari pekerjaan. Kalau Anda bersedia, saya ingin menawarkan pekerjaan kepada Anda." Daniel terdiam. Ia tidak menyangka. Beberapa saat kemudian, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari sesuatu. Kebaikan yang ia lakukan beberapa bulan sebelumnya ternyata tidak hilang. Ia mungkin melupakannya, tetapi Tuhan tidak melupakannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak langsung menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang kita menolong orang, tetapi tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Kita menghibur seseorang, tetapi orang itu mungkin melupakan kita. Kita membantu keluarga, tetapi pengorbanan kita tidak dihargai. Kita bekerja dengan jujur, tetapi orang lain justru mendapatkan penghargaan. Kita memilih untuk mengampuni, tetapi orang yang kita ampuni mungkin tidak pernah meminta maaf. Lalu kita mulai berpikir, untuk apa aku berbuat baik kalau tidak ada yang menghargai? Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita,
jangan berhenti berbuat baik hanya karena manusia tidak melihatnya. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan memperhatikan hati kita. Saudara, ada sebuah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita mudah melakukan kebaikan ketika kebaikan itu memberikan keuntungan kepada kita. Kita menolong karena berharap suatu hari akan ditolong. Kita memberi karena berharap mendapatkan sesuatu. Kita bersikap baik karena ingin dipuji. Tetapi Tuhan mengajar kita tentang kebaikan yang lebih tinggi. Kita melakukan kebaikan bukan karena manusia layak menerimanya. Kita melakukan kebaikan karena kita telah menerima kasih Tuhan. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena kita telah menerima pengampunan. Kita menolong karena Tuhan telah berkali-kali menolong kita. Dan kita berbuat baik karena kita ingin kehidupan kita menjadi kesaksian tentang Kristus. Mungkin pagi ini ada seseorang yang sedang berkata, "Selama ini saya sudah berbuat baik, tetapi hidup saya tetap sulit." Saudaraku, jangan menyerah. Kebaikan bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Daniel tetap kehilangan pekerjaannya, tetapi kebaikannya telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang Tuhan pakai. Karena itu, jangan mengukur nilai kebaikan dari seberapa cepat kita mendapatkan balasan. Tugas kita adalah melakukan bagian kita, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ada kebaikan yang mungkin langsung terlihat hasilnya. Tetapi ada juga kebaikan yang baru kita mengerti bertahun-tahun kemudian. Bahkan mungkin ada kebaikan yang tidak pernah kita lihat hasilnya di dunia ini. Tetapi Tuhan tetap melihatnya, saudara yang terkasih. Mari kita bayangkan kehidupan kita seperti sebuah taman. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah seperti sebuah benih. Ketika kita berkata lembut kepada seseorang, kita sedang menanam benih. Ketika kita mengampuni, kita sedang menanam benih. Ketika kita membantu orang yang kesulitan, kita sedang menanam benih. Ketika kita memilih jujur, kita sedang menanam benih. Ketika kita mendoakan orang lain, kita sedang menanam benih. Kita mungkin tidak langsung melihat pohonnya, kita mungkin tidak langsung melihat buahnya. Tetapi teruslah menanam. Karena Tuhan dapat membuat benih kecil itu bertumbuh pada waktunya. Dan mungkin ada satu hal lagi yang harus kita ingat. Berlimpah dengan kebajikan bukan berarti kita harus memiliki banyak hal terlebih dahulu. Kita bisa menjadi berkat dengan apa yang kita miliki sekarang. Jika kita memiliki uang, kita dapat membantu. Jika kita memiliki tenaga, kita dapat melayani. Jika kita memiliki waktu, kita dapat mendengarkan. Jika kita memiliki pengetahuan, kita dapat mengajarkan. Jika kita hanya memiliki kata-kata, kita dapat memberikan penghiburan. Bahkan jika kita merasa tidak memiliki apa-apa, kita masih dapat berdoa bagi orang lain. Jangan pernah berkata, "Aku tidak punya sesuatu untuk diberikan." Selama kita masih memiliki hati yang mau mengasihi, selalu ada sesuatu yang dapat kita berikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini Tuhan akan mempertemukan kita dengan seseorang yang membutuhkan kebaikan. Mungkin seseorang di rumah, mungkin teman, mungkin rekan kerja, mungkin orang asing yang tidak kita kenal. Jangan terlalu sibuk sampai kita tidak melihatnya. Jangan terlalu fokus pada masalah sendiri sampai kita tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Bukalah mata, bukalah hati, dengarkan suara Tuhan. Mungkin kesempatan kecil yang kita anggap tidak penting justru menjadi kesempatan besar untuk menjadi berkat. Mari kita kembali kepada perkataan firman Tuhan, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman kita harus menghasilkan sesuatu, bukan hanya kata-kata, bukan hanya pengetahuan, tetapi kehidupan yang berubah. Mari kita menjadi orang yang ketika hadir, membawa damai. Ketika berbicara, membawa penghiburan. Ketika melihat kesulitan, membawa pertolongan. Ketika disakiti, memilih pengampunan. Dan ketika mendapatkan berkat, tidak lupa menjadi berkat. Saudara, dunia tidak kekurangan orang yang pandai berbicara. Dunia membutuhkan orang yang mau melakukan kebaikan. Dan Tuhan ingin memakai kehidupan kita, tidak harus melalui sesuatu yang besar.
Mulailah dari hal sederhana, mulailah dari rumah. Mulailah dari keluarga, mulailah dari satu orang. Mulailah dari hari ini. Pada akhirnya, mungkin orang lain tidak mengingat semua perkataan kita. Mereka mungkin tidak mengingat apa yang kita kenakan. Mereka mungkin tidak mengingat berapa banyak yang kita miliki. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka akan mengingat ketika kita hadir saat mereka membutuhkan. Mereka akan mengingat ketika kita menguatkan mereka saat mereka hampir menyerah. Mereka akan mengingat ketika kita mengulurkan tangan saat mereka jatuh. Dan melalui kebaikan itu, mereka mungkin melihat sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Mereka dapat melihat kasih Kristus. Karena itu, saudara yang terkasih, jangan lelah berbuat baik, jangan berhenti mengasihi hanya karena pernah disakiti. Jangan berhenti menolong hanya karena pernah dikecewakan. Jangan berhenti mengampuni hanya karena pernah terluka. Biarlah kehidupan kita terus menjadi saluran kebaikan Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu kapan kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini akan dipakai Tuhan untuk mengubah kehidupan seseorang. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menyadari, ternyata tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia ketika dilakukan dengan kasih dan ketulusan di hadapan Tuhan. Kiranya mulai hari ini kita tidak hanya menjadi orang yang menerima kebajikan Tuhan, tetapi menjadi orang yang berlimpah dengan kebajikan, di rumah, di tempat kerja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Jadilah berkat, tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi, dan percayalah, Tuhan melihat setiap kebaikan yang kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita merenungkan tentang hidup yang berlimpah dengan kebajikan, sekarang mari kita membawa firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, firman Tuhan harus dilakukan. Lalu, bagaimana kita dapat hidup berlimpah dengan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dari keluarga. Seringkali kita ingin menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi lupa menjadi berkat bagi orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kita bisa berbicara lembut kepada orang lain, tetapi mudah marah kepada keluarga. Kita bisa tersenyum kepada teman, tetapi berbicara kasar kepada pasangan atau anak-anak di rumah. Karena itu, mari mulai dari keluarga. Belajarlah mengucapkan terima kasih. Belajarlah meminta maaf, belajarlah mendengarkan. Ketika anggota keluarga sedang lelah, jangan menambah bebannya dengan perkataan yang menyakitkan. Jika ada masalah, jangan terburu-buru meninggikan suara. Berikan kasih, sebab kebajikan yang sejati dimulai dari tempat di mana kehidupan kita paling sering terlihat. Kedua, jagalah perkataan kita. Salah satu bentuk kebajikan yang sederhana adalah menggunakan mulut kita untuk membangun, bukan menghancurkan. Hari ini mungkin kita akan bertemu banyak orang, kita akan berbicara dengan keluarga, teman, rekan kerja, pelanggan, atau orang lain. Sebelum berbicara, mari bertanya, apakah perkataan saya akan menguatkan atau justru melukai? Tidak semua hal harus dijawab, tidak semua perkataan harus dibalas. Ketika seseorang berbicara kasar kepada kita tidak harus membalas dengan kekasaran. Belajarlah mengendalikan diri. Satu perkataan yang lembut mungkin dapat menghentikan pertengkaran. Satu perkataan yang penuh kasih mungkin dapat menguatkan hati seseorang yang sedang hampir menyerah. Ketiga, lakukan kebaikan tanpa menunggu dibalas. Saudara, jangan menjadikan kebaikan sebagai transaksi. Jangan berpikir, aku akan baik kepadanya kalau dia baik kepadaku. Kita dipanggil untuk melakukan kebaikan karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Jika ada kesempatan membantu, bantulah sesuai kemampuan. Jika ada orang yang membutuhkan dukungan, berikanlah. Jika ada seseorang yang sedang berduka, hadir dan dengarkan. Jika ada orang yang membutuhkan doa, doakan, tidak harus sesuatu yang besar. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus tetap sangat berharga di hadapan Tuhan. Keempat, belajar mengampuni.
Ini mungkin salah satu penerapan yang paling sulit. Ada orang yang pernah menyakiti kita, ada perkataan yang belum bisa kita lupakan. Ada perlakuan yang membuat hati kita terluka, tetapi ketika kita memilih mengampuni, bukan berarti kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang tersebut benar. Mengampuni berarti kita menyerahkan luka itu kepada Tuhan dan menolak membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Mungkin prosesnya tidak langsung selesai, mungkin kita membutuhkan waktu. Tetapi setiap hari kita dapat berdoa, Tuhan, tolong aku untuk melepaskan kepahitan ini. Biarlah Tuhan menyembuhkan hati kita. Kelima, tetap jujur sekalipun tidak ada yang melihat. Kebajikan juga terlihat melalui integritas. Ketika bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika melakukan kesalahan, berani mengakuinya. Ketika memegang tanggung jawab, lakukan dengan setia. Jangan hanya melakukan yang benar ketika ada orang yang melihat. Sebab mungkin manusia tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Karakter kita yang sesungguhnya terlihat ketika kita memiliki kesempatan melakukan sesuatu yang salah, tetapi kita memilih untuk tetap melakukan yang benar. Keenam, jadilah berkat melalui hal-hal sederhana. Saudara yang terkasih, hari ini jangan menunggu kesempatan besar. Carilah kesempatan kecil, mungkin ada seseorang yang membutuhkan senyuman. Berikan, mungkin ada seseorang yang membutuhkan semangat. Berikan, mungkin ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Jika kita mampu, bantulah, mungkin ada seseorang yang sedang merasa sendirian. Temani, mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan harapan. Berikan satu perkataan yang menguatkan, kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati seseorang. Karena itu, jangan meremehkan kebaikan kecil. Ketujuh, jadikan kebajikan sebagai gaya hidup. Jangan hanya berbuat baik ketika suasana hati sedang baik. Jangan hanya mengasihi ketika kita sedang dikasihi. Jangan hanya menolong ketika kita mendapatkan penghargaan. Tetapi jadikan kebajikan sebagai bagian dari karakter kita. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, kita dapat berdoa. Tuhan, hari ini pakailah hidupku untuk menjadi berkat. Lalu ketika kita menjalani hari, peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menguatkan seseorang. Mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menolong seseorang. Mungkin Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi jawaban atas doa seseorang. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan untuk berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat bahwa hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi juga tentang berapa banyak kasih yang dapat kita bagikan. Kita mungkin tidak mampu melakukan hal-hal besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar. Mulailah dari rumah, mulailah dari perkataan, mulailah dari pengampunan, mulailah dari kejujuran, mulailah dari pertolongan kecil. Dan mulailah hari ini, kiranya ketika orang-orang berjumpa dengan kita, mereka merasakan kebaikan. Ketika mereka berbicara dengan kita, mereka mendapatkan penguatan. Dan ketika mereka melihat kehidupan kita, mereka dapat melihat kasih Kristus yang bekerja di dalam diri kita. Mari kita menjadi orang percaya yang bukan hanya memiliki iman di dalam hati, tetapi juga menunjukkan iman itu melalui kehidupan. Berlimpahlah dalam kebajikan, berlimpahlah dalam kasih, berlimpahlah dalam pengampunan, dan berlimpahlah dalam perbuatan yang menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya, bukan hanya mendengarnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai di bagian akhir dari renungan kita pada pagi hari ini. Melalui tema, berlimpah dengan kebajikan, kita kembali diingatkan bahwa iman kepada Tuhan bukan hanya sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut, tetapi sesuatu yang harus terlihat melalui kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 1 ayat 5 berkata, tambahkan kepada imanmu kebajikan. Ini berarti Tuhan ingin iman kita menghasilkan perubahan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, seharusnya kita juga semakin belajar mengasihi. Ketika kita menerima pengampunan Tuhan, kita belajar mengampuni.
Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita belajar menolong. Dan ketika kita menerima kebaikan Tuhan setiap hari, kita pun dipanggil untuk menjadi saluran kebaikan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebajikan tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar. Terkadang kebajikan hadir melalui hal-hal sederhana. Sebuah perkataan yang lembut, sebuah senyuman, sebuah pertolongan, sebuah doa, sebuah pengampunan, sebuah tindakan jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Mungkin bagi kita itu sederhana, tetapi Tuhan dapat memakai hal kecil tersebut untuk menyentuh kehidupan seseorang. Karena itu, jangan menunggu sampai kita memiliki banyak hal untuk menjadi berkat. Jadilah berkat dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita hari ini. Jika kita memiliki waktu, gunakan waktu untuk menolong. Jika kita memiliki kemampuan, gunakan untuk melayani. Jika kita memiliki berkat, bagikan kepada yang membutuhkan. Jika kita memiliki kata-kata, gunakan untuk menguatkan. Dan jika kita merasa tidak memiliki apa-apa, kita masih dapat berdoa bagi orang lain. Saudara yang terkasih, mungkin tidak semua kebaikan kita akan dihargai manusia. Mungkin ada kebaikan yang dilupakan, mungkin ada pertolongan yang tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Tetapi jangan berhenti, sebab manusia mungkin tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Tuhan mengetahui hati kita, Tuhan mengetahui setiap pengorbanan. Tuhan mengetahui setiap air mata, dan tidak ada kebaikan yang dilakukan dengan ketulusan di hadapan Tuhan yang sia-sia. Karena itu, mari kita menjalani hari ini dengan sebuah komitmen. Tuhan, jadikan hidupku berlimpah dengan kebajikan. Biarlah keluarga kita merasakan kebaikan melalui kehidupan kita. Biarlah teman-teman kita merasakan kasih melalui perkataan kita. Biarlah rekan kerja kita melihat kejujuran melalui tindakan kita. Dan biarlah siapapun yang kita jumpai hari ini dapat merasakan bahwa kasih Tuhan masih nyata. Kita mungkin tidak dapat mengubah seluruh dunia, tetapi kita dapat menjadi terang di tempat Tuhan menempatkan kita. Kita dapat membuat satu orang merasa dikasihi, kita dapat menguatkan satu hati yang sedang lemah. Kita dapat menolong satu orang yang sedang membutuhkan. Dan kita dapat melakukan satu kebaikan hari ini, mari kita ingat. Iman yang hidup akan menghasilkan kebajikan, jangan hanya menjadi orang yang menerima berkat. Jadilah orang yang menjadi berkat, jangan hanya mencari kebaikan, jadilah pembawa kebaikan, dan jangan hanya berbicara tentang kasih Kristus, tunjukkan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hari ini dengan hati yang penuh kasih, tangan yang siap menolong, mulut yang membangun, dan kehidupan yang berlimpah dengan kebajikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan bersama tentang bagaimana kita dipanggil untuk berlimpah dengan kebajikan. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, mari kita kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati, lepaskan sejenak segala kesibukan yang menanti. Apapun yang sedang memenuhi pikiran kita pagi ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang malam juga akan menyertai kita sepanjang hari ini. Jika saudara bisa, mari tundukkan kepala dan pejamkan mata. Mari kita berdoa, Bapa kami yang baik dan penuh kasih. Pagi ini kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih, Tuhan, untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena melalui renungan pagi ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk menambahkan kepada iman kami kebajikan. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami ingin menerima kebaikan, tetapi kami lupa untuk melakukan kebaikan. Kami ingin dikasihi, tetapi terkadang kami sulit mengasihi. Kami ingin diampuni, tetapi terkadang kami sulit mengampuni. Kami ingin diperlakukan dengan lembut, tetapi terkadang perkataan kami justru melukai orang lain. Ampunilah kami, Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami.
Ampuni setiap perkataan yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni sikap kami yang egois. Ampuni ketika kami melewatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Dan ampuni ketika hati kami dipenuhi kemarahan, kepahitan, iri hati, atau kebencian. Tuhan, lembutkan kembali hati kami. Bentuklah kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk hidup dalam kebajikan. Ketika kami memiliki kesempatan untuk menolong, berikan kami hati yang peka. Ketika ada orang yang membutuhkan penghiburan, gunakan perkataan kami untuk menguatkannya. Ketika ada orang yang bersalah kepada kami, berikan kami kekuatan untuk mengampuni. Ketika kami diperlakukan tidak baik, mampukan kami untuk tidak membalas dengan kejahatan. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat, tolong kami untuk tetap melakukan apa yang benar. Tuhan, jadikanlah hidup kami saluran kasih-Mu, Bapa yang kami kasihi. Kami menyerahkan hari yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini. Kami tidak tahu siapa yang akan kami temui. Kami tidak tahu persoalan apa yang mungkin datang. Tetapi kami tahu satu hal, Engkau berjalan bersama kami. Karena itu, kami tidak mau hidup dalam ketakutan. Pimpin langkah kami hari ini. Berikan hikmat dalam setiap keputusan. Berikan kesabaran ketika menghadapi orang lain. Berikan penguasaan diri ketika menghadapi sesuatu yang membuat kami marah. Berikan kekuatan ketika kami merasa lelah. Dan berikan pengharapan ketika kami menghadapi keadaan yang sulit. Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kami. Jangan biarkan perkataan orang lain merampas sukacita kami. Dan jangan biarkan masalah membuat kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa yang penuh kasih, pada pagi ini kami juga membawa dalam doa orang-orang yang kami kasihi. Kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, kiranya tangan-Mu menjaga setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita. Bagi keluarga yang sedang menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Bagi keluarga yang sedang mengalami pertengkaran, hadirkan pengampunan dan pemulihan. Bagi mereka yang sedang menghadapi kebutuhan ekonomi, bukakan jalan dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Bagi mereka yang sedang bekerja, berikan kekuatan dan hikmat. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan kesempatan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak kami, jagalah langkah mereka, berikan mereka hikmat dalam belajar dan dalam mengambil keputusan. Jauhkan mereka dari pergaulan dan segala sesuatu yang dapat membawa mereka kepada hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang pagi ini sedang sakit. Engkau mengetahui keadaan mereka. Engkau mengetahui rasa sakit yang mereka rasakan. Berikan kekuatan, berikan ketenangan, dan kiranya mereka mendapatkan pertolongan serta perawatan yang terbaik. Kami percaya bahwa hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin ada yang sedang menangis dalam kesunyian. Ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga. Ada yang sedang mengalami tekanan dalam pekerjaan. Ada yang sedang bergumul dengan masalah keuangan. Ada yang sedang kehilangan semangat. Ada yang merasa sendirian. Dan mungkin ada yang pagi ini hampir menyerah. Tuhan, datanglah dan kuatkan mereka. Bisikkan dalam hati mereka bahwa mereka tidak sendirian. Berikan kekuatan untuk menjalani satu hari lagi. Berikan pengharapan untuk terus melangkah. Bukakan jalan yang tidak mereka lihat, dan berikan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengikuti renungan ini. Dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Berkatilah pekerjaan mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah keluarga mereka, berkatilah setiap rencana yang mereka serahkan kepadamu. Jika ada pintu yang harus terbuka, bukakanlah. Jika ada jalan yang harus ditempuh, tuntunlah. Jika ada sesuatu yang harus ditinggalkan, berikan keberanian.
Dan jika mereka sedang menunggu jawaban doa, berikan mereka kesabaran untuk tetap percaya kepadamu. Tuhan, kami percaya bahwa waktu-Mu selalu tepat, dan sekarang, Bapa, kami menyerahkan seluruh hari ini kepadamu. Kiranya setiap langkah kami menjadi kesaksian. Biarlah ketika kami berbicara, kami membawa kebaikan. Ketika kami bekerja, kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kami bertemu orang lain, kami membawa damai. Ketika kami melihat seseorang membutuhkan pertolongan, berikan kami hati yang tidak menutup diri. Jadikan kami pribadi yang berlimpah dengan kebajikan. Bukan untuk mendapatkan pujian manusia, bukan untuk mencari penghargaan, tetapi supaya melalui kehidupan kami, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, kami tidak tahu siapa yang akan kami temui hari ini. Tetapi kami berdoa agar Engkau memakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka. Jika ada seseorang yang membutuhkan senyuman, biarlah kami memberikannya. Jika ada seseorang yang membutuhkan penguatan, biarlah kami menguatkannya. Jika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, biarlah kami menjadi tangan yang menolong. Dan jika ada seseorang yang membutuhkan pengharapan, biarlah melalui perkataan kami mereka dapat merasakan kasih-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman itu tidak hanya tinggal dalam pikiran kami, tetapi berakar di dalam hati dan menghasilkan perubahan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau menjaga kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bahwa bersama-Mu, kami sanggup menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Kiranya sepanjang hari ini saudara tidak hanya menerima kebaikan Tuhan, tetapi juga menjadi saluran kebaikan bagi orang-orang di sekitar saudara. Ingatlah, tambahkan kepada imanmu kebajikan, jadilah pribadi yang membawa damai. Jadilah pribadi yang menguatkan, jadilah pribadi yang suka menolong. Dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Kiranya Tuhan memberkati setiap langkah saudara hari ini, menjaga saudara dan keluarga, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, serta damai sejahtera. Mari jalani hari ini bersama Tuhan. Dan jangan lupa, tetaplah berbuat baik, tetaplah mengasihi, dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.